Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Hasan ibn Muhammad qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari qala haddatsani Abi Abdullah ibn al-Muthanna an Thumamah ibn Abdullah ibn Anas an Anas radhiyallahu anhu anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatus tasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina qala fayusqun. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau berkata bahwa telah bercerita kepada kami Hasan bin Muhammad. Beliau berkata telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Beliau berkata telah bercerita kepada saya Abu Abdullah bin Muthanna dari Thumamah bin Abdullah bin Anas dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya apabila kaum muslimin di zaman para sahabat itu dilanda kemarau, mereka meminta hujan melalui wasilah atau perantara Abbas bin Abdul Muttalib. Seraya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya kami dulu bertawassul kepadamu melalui nabi kami dan kami pun diberikan hujan. Dan sesungguhnya kami saat ini bertawassul kepadamu melalui paman dari nabi kami. Dan akhirnya faskina, maka berikanlah kami hujan." Lalu Anas berkata fayusqaun, dan mereka kaum muslimin di zaman sahabat pun akhirnya diberikan hujan. Jadi hadis ini mengandung beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebenarnya diletakkan Imam Bukhari pada bab istisqa, pada bab tentang pelaksanaan atau hal yang berkaitan dengan istisqa, doa, sholat untuk meminta hujan. Akan tetapi Imam Bukhari di sini juga menyebut tentang bab tawasul. Nah, jadi ada sebagian orang yang berpendapat bahwa tawasul itu tidak boleh lewat orang. Jadi tawasul itu hanya boleh dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, tawasul menggunakan amal soleh. Misalnya seperti di kisah-kisah yang terdahulu yang pernah kita bahas tentang adanya 3 orang yang terkubur dalam goa. Jadi berteduh saat hujan lebat, masuk dalam goa, tiba-tiba ada angin kencang, ada batu menggelinding menutup pintu goa. Nah, masing-masing mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Yang kedua, tawasul pakai Asmaul Husna. Seperti kalau kita membaca surat Al-Fatihah, mulai dari Bismillah, itu kan banyak Asmaul Husna disebut. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Asmaul Husna. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Nah, ini Asmaul Husna semua. Maliki Yaumiddin, Al-Malik, Asmaul Husna. Nah, baru setelah selesai tawasul dengan Asmaul Husna, baru minta atau menyebut kalimat permohonannya, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, jadi ini salah satu dari ketentuan orang yang berpendapat bahwa tawasul itu hanya boleh lewat amal soleh. Dan yang kedua adalah doa anak yang soleh. Sebab dalam hadis yang masyhur, dari 3 amal yang terputus itu, dari semua amal anak Adam yang terputus, ada 3 yang enggak, yaitu doa anak yang soleh. Jadi kalau misalnya ada orang berdoa tapi bukan dari anak yang soleh, maka ini dianggap doanya atau hadiah pahalanya tidak sampai. Jadi ini mesti syaratnya harus anak yang soleh. Ini bagi orang yang berpendapat demikian. Termasuk ini
termasuk tentang bab tawasul tadi, tawasul dengan kedudukan atau kemuliaan seseorang soleh. Ada orang soleh misalnya, nah kemudian ada orang bertawasul dengan orang soleh tersebut. Ini bagi kelompok tadi yang menganggap bahwa tawasul itu hanya bisa lewat amal soleh dan asmaul husna, ini tak diterima. Alasannya, kita kan punya Allah, jadi langsung aja doa itu sama Allah, nggak perlu tawasulan. Ngapain? Kita kan punya hajat sendiri, jadi langsung aja doanya kepada Allah gitu. Akan tetapi pendapat tersebut dibantah oleh sebagian umat Islam yang berpendapat bahwa tawasul bukan hanya lewat amal soleh, bukan hanya lewat asmaul husna. Tawasul juga boleh dilakukan melalui hal yang lain. Nah, jadi hadiah pahala kebaikan itu tidak mesti hanya dari anak yang soleh. Misalnya ada seorang sahabat menghadiahkan pahala bacaan Quran, menghadiahkan pahala doa, atau mendoakan sahabatnya yang sudah meninggal. Nah ini juga sampai, jadi tidak mesti harus lewat amal ataupun asmaul husna. Sebab apa? Dalilnya mana? Disyariatkannya sholat gaib. Dalam mazhab Imam Syafi'i sholat gaib itu ada, tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah sholat gaib nggak ada. Kan sholat gaib itu kan kita mendoakan kan, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan yang lebih konkret lagi, disyariatkannya sholat jenazah. Jadi ketika kita mendoakan jenazah, pas ada orang meninggal, itu kan kita doakan Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, dianya sudah meninggal, bukan orang hidup, sudah meninggal ini. Nah, jadi ini menjadi dalil bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak terhijab dengan adanya hadiah pahala kebaikan dari umat Islam yang lainnya, meskipun bukan anak kandungnya. Contoh lain, misalnya ketika khutbah Jumat, salah satu dari rukun khutbah itu adalah ad-du'a lil muslimin, doa bagi kaum muslimin pada khutbah kedua. Makanya ketika khatib berkhutbah, di khutbah yang kedua akan berdoa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nah ini yang berdoa khatib tadi bukan anak kandung daripada kaum muslimin tadi. Nah jadi itu hukumnya boleh. Termasuk yang menjadi dalil ini hadis Bukhari 1010, hadis Bukhari 3710, bahwa ternyata Khalifah Umar di zaman Nabi, di zaman beliau, di saat Nabi sudah wafat, itu ternyata Madinah pernah dilanda kemarau, dan Umar bertawasul kepada paman Nabi seraya mengatakan Allahumma, ya Allah, kami dulu di zaman Nabi kalau misalnya terjadi kemarau, kami bertawasul kepada Nabi kami. Jadi para sahabat datang kepada Nabi, minta kepada Nabi supaya Allah memberikan hujan. Jadi bukan berarti bahwa ketika ada orang minta pertolongan kepada sesama manusia langsung disebut syirik. Nah, ini pemahaman yang kadang-kadang terlalu sempit kita mengartikan. Asal meminta tolong kepada orang terus syirik, belum tentu syirik. Nah, kita kan kadang sering kan, kita lagi mandi, nak tolong ambilkan handuk, apa kita syirik ini? Bukan ya. Jadi ada bentuk-bentuk pertolongannya yang seperti apa gitu. Pertolongan yang sifatnya fitrah insaniyah, sebab manusia itu memang makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri, satu sama lain saling membutuhkan, termasuk adanya pertolongan. Misalnya ada anggota keluarga kita yang meninggal, kita pasti akan minta tolong kepada masyarakat, tetangga dan lain sebagainya. Apakah kita disebut syirik? Tentu tidak. Nah, jadi pertolongan yang dilakukan atau meminta tolong yang sifatnya fitrah insaniyah itu fitrah manusia, itu bukan termasuk bagian dari kesyirikan. Dan ketika Nabi sudah wafat, ternyata di Madinah terjadi lagi kemarau panjang, dan beliau bertawasul kepada paman beliau yaitu Abbas, sebab bertawasul kepada paman Nabi, sebab Abbas itu anaknya Abdul Muthalib, dan
Abdullah ayahanda Nabi juga cucunya juga anaknya Abdul Muthalib. Jadi antara Abdullah dan Abbas ini adik beradik. Nah, jadi abang kandung. Otomatis Nabi memanggil Abbas ini paman. Jadi kalau di zaman Nabi para sahabat itu tawasulnya langsung sama Nabi. Jadi meskipun para sahabat itu juga bisa minta sama Allah, ya Allah turunkan hujan, Allahumma skina misalnya. Tapi enggak, tapi para sahabat juga bertawasul lewat Nabi. Jadi ini menjadi dalil bahwa bertawasul hukumnya boleh. Nah, setelah Nabi wafat, lalu Umar mewakili kaum muslimin, sebab saat itu yang jadi khalifah adalah Umar. Beliau juga bertawasul minta hujan melalui Abbas. Jadi Abbas itu yang disuruh pimpin doanya, meskipun khalifahnya Umar bin Khattab gitu. Seharusnya pemimpin atau khalifah itu yang memimpin doa, memimpin sholat, ya. Tapi enggak, beliau minta kepada Abbas sebagai bentuk wasilah tawasul gitu. Dan ternyata doanya Abbas diterima. Fayusqaun, kata perawi hadis ini. Akhirnya umat Islam di zaman Khalifah Umar melalui doanya Abbas bin Abdul Muthalib yang diminta oleh Umar bin Khattab untuk meminta hujan, maka hujan pun turun. Nah, dan di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ada lanjutannya, ada hadis lain yang menjadi asal muasal kenapa kok Umar meminta Abbas bin Abdul Muthalib untuk memimpin prosesi istisqa dalam hadis ini. Jadi ketika Madinah itu dilanda kemarau, ada seorang sahabat yang bernama Bilal, tapi bukan Bilal bin Rabah, tapi Bilal bin Harith al-Muzanni. Beliau seorang sahabat Nabi. Jadi ketika kemarau melanda Madinah itu di zaman Khalifah Umar, Bilal bin Harith al-Muzanni ini datang ke kuburan Nabi, kemudian berbicara, ngomong, wahai Rasulullah, ini umat Islam di Madinah ini dilanda kemarau gitu. Maka mintalah kepada Allah supaya menurunkan hujan kepada kami. Jadi kalau tadi di hadis Bukhari 1010 ini Umar bertawasul dengan orang yang masih hidup. Nah, tadi sahabat Bilal bin Harith al-Muzanni itu bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, yaitu Nabi. Dan itu sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Jadi boleh hukumnya. Jadi bertawasul kepada orang yang sudah meninggal atau kepada orang yang sudah masih hidup itu hukumnya boleh. Dan sanad hadis tersebut semuanya sahih. Yang tidak boleh adalah meminta orang yang sudah meninggal tadi untuk menurunkan hujan misalnya. Jadi mintanya bukan kepada Allah jadinya. Nah, itu baru syirik. Nah, pengertian yang keliru kalau ada orang ziarah kubur terus diartikan orang ini minta sama kuburan. Nah, ini yang salah. Jadi orang ziarah kubur itu bukan berarti dia meminta kepada kuburan. Kecuali orang ziarah kubur meminta kepada kuburan, nah itu baru syirik. Tapi kalau ziarah kubur untuk melaksanakan sunnah Nabi, karena Nabi juga menyuruh orang ziarah kubur. Bahkan kemarin pada bab Kitabul Aidain, kadang-kadang Nabi itu sebelum melaksanakan sholat hari raya, beliau ziarah kubur dulu, ziarah ke pemakaman umum yang ada di Baqi, beliau ziarah kubur dulu. Nah, ya termasuk sahabat Bilal tadi, Bilal bin Harith al-Muzanni, beliau ziarah ke makam Nabi gitu. Tapi tidak memposisikan Nabi sebagai Tuhan, cuma sebagai wasilah. Jadi curhat istilahnya sahabat Bilal tadi, curhat, wahai Rasulullah, ini umat Islam sekarang di Madinah lagi dilanda kemarau ini, gitu. Jadi curhat, sebab nabinya sudah wafat, sudah tiada, gitu. Jadi bukan berarti kalau orang ziarah kubur terus dianggap nyembah kuburan, mintanya sama kuburan. Nah, ini namanya suudzon, ini pendapat atau prasangka yang salah. Nah, jadi kesimpulannya adalah berwasilah kepada orang yang hidup maupun yang sudah meninggal, yang punya kedudukan mulia, punya kebaikan dan lain sebagainya, orang yang ahli takwa, ini hukumnya boleh. Jadi bukan hanya kok nggak langsung kita aja yang berdoa. Kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang memang kita tidak pede dengan dosa kita sendiri.
dengan diri kita sendiri gitu. Makanya kan kadang-kadang kalau kita misalnya ada hajatan di rumah kan, kita ngundang Pak Imam, rohaniawan, Pak Ustadz, Pak Kiai untuk berdoa di rumah kita. Bukan kita nggak bisa berdoa, kita juga bisa berdoa gitu. Cuma kita sadar diri ya, mungkin kita ini dosa kita lebih banyak. Nah, beliau-beliau tadi itu mungkin lebih punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ketakwaannya. Babu tahlilir ridha'i fil istisqa, bab tentang hukum membalik atau merubah selendang ketika melaksanakan sholat istisqa. Wa bihi qala hadatsana Ishaq qala hadatsana Wahab qala akhbarana Syu'bah an Muhammad ibni Abi Bakar an Abad ibni Tamim an Abdullah ibni Zaid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa faqala barida'ahu. Telah bercerita kepada kami, kata Imam Bukhari, Ishaq, beliau berkata telah bercerita kepada kami Wahab, beliau berkata telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Abi Bakrah, dari Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid, bahwa Nabi SAW itu pernah melaksanakan sholat istisqa dan beliau membalik selendangnya. Wa bihi qala hadatsana Ali ibnu Abdullah qala hadatsana Sufyan an Abdullah ibni Abi Bakar annahu sami'a Abbad ibn Tamim yuhadditsu abahu an ammihi Abdullah ibni Zaid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-musalla fastasqa fastaqbala al-qiblah wa qallaba rida'ahu wa shalla rak'atain. Qala Abu Abdullah kana Ibnu Uyainah yaqul huwa sahibul adhan walakinnahu wahmun lianna hadha Abdullah ibnu Zaid ibni Asim al-Maziniyu mazinul Ansar. Telah bercerita kepada kami, kata Imam Bukhari, Ali bin Abdullah, beliau berkata telah bercerita kepada kami Sufyan dari Abdullah bin Abi Bakar bahwasanya beliau mendengar Abbad bin Tamim bercerita kepada ayahnya yang sumbernya dari pamannya yaitu Abdullah bin Zaid bahwa Nabi SAW pernah keluar menuju musola. Musola itu tanah lapang ya, bukan musola kayak makna musola di tempat kita yaitu masjid kecil, bukan, atau surau. Musola ini tanah lapang. Lalu beliau melaksanakan istisqa, minta hujan. Beliau menghadap kiblat, kemudian membalik selendangnya dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, jadi ini menjadi dalil bagi orang yang berpendapat bahwa kalau sholat istisqa itu hukumnya sunnah membalikkan selendang. Nah, jadi ini khilafiyah. Sebab menurut mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ini tak perlu membalik selendang. Sebab Nabi kenapa membalik selendang? Sebab Nabi istisqanya ini kan di musola, di tanah lapang, angin kencang. Jadi beliau menggantungkan selendangnya nanti karena kena angin kencang itu supaya nggak jatuh, beliau balik selendangnya. Jadi bukan sebuah sunnah. Nah, ini beda dengan pendapat Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i ini sunnah membalik selendang, dan teknis membaliknya pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi ada yang berpendapat ya ini selendangnya ini yang kalau awalnya di kanan ini nanti dirubah di sebelah kiri. Jadi macam-macam teknik orang. Ada yang awalnya kanan terus dirubah ke kiri jadinya begini. Nah, ada yang enggak. Ada yang berpendapat seperti ini. Jadi terus dirubah lagi. Tapi kalau kita mengikuti daripada diksi daripada hadis-hadis Nabi tentang bab membalik selendang ini, sebelum cerita soal teknis membalik selendang, kita cerita dulu tentang bentuk selendang Nabi itu seperti apa. Selendang itu rida. Jadi ternyata dalam kitab Fathul Bari disebutkan selendang Nabi itu panjangnya 6 dhira. 6 dhira. Jadi 1 dhira itu antara 30 sampai 50 cm. Jadi dari tangan sampai siku ini 1 dhira namanya. Nah, orang Arab itu kan postur tubuhnya lebih tinggi daripada postur tubuh kita orang Indonesia secara mayoritas. Nah, di zaman dulu bisa jadi zirok mereka sekitar segitu ya, antara 30 sampai 50 cm. Kita anggap misalnya 50 cm. Kita ambil patokan 50 cm. Berarti 6 zirok itu kali 50 cm berarti sama dengan 3 meter. Jadi selendang Nabi 3 meter. Kemudian lebarnya adalah separuhnya 3 zirok.
Jadi kalau 3 dirham itu berarti 1,5 meter. Ini selendang. Jadi kadang-kadang selendang itu dipakai sorban. Jadi kalau misalnya Nabi tidak menggunakannya, jadi misalnya selendang itu kadang-kadang ada sahabat zaman dulu nggak pakai peci, tapi langsung selendang ini dibikin penutup kepala. Penutup kepalanya ya dalam bentuk ikatan, jadinya kayak sorban gitu. Nah, ada yang dia peta. Kalau kotak itu namanya bukan rida, tapi namanya adalah ghutrah atau simal. Nah, kita kan kadang-kadang kalau ada hadiah teman dari umroh atau haji, dikasihnya kita itu yang orang bilang sorban persegi 4, ada yang warna putih polos, ada yang warnanya belang antara hitam dan putih, ada yang antara merah dan putih. Nah, itu namanya ghutrah atau simal, warnanya peta. Nah, biasanya orang Arab pakai itu untuk tutup kepala begini. Nanti supaya nggak ditiup angin, itu dikasih ikat namanya ikol. Ikol tuh kayak karet lingkaran begini, ada yang peta. Dia melar. Jadi kalau ditaruh kepala, blok. Nah, nanti kalau sambil jalan, ini ketiup angin, ini nggak terbang. Gitu. Itu ghutrah atau simak. Sementara dalam hadis ini yang disebut rida, selendang gitu. Jadi ketika Nabi melepas misalnya peci atau selendangnya, ya, maka atau sorbannya, selendangnya ini dipakai sebagai rida. Ya, jadi panjang begini, ya, panjang selendang. Nah, karena istisqa itu di tanah lapang angin kencang, maka posisinya Nabi rubah. Kan kalau kita nyampirin selendang begini sambil berdiri angin kencang, ini bisa jatuh begini. Lalu ditarik menjadi begini, jadi 2. Kemudian ujung kanan ditaruh di sebelah kiri, ini. Ujung kiri taruh sebelah kanan, biar nggak jatuh. Ini bagi yang berpendapat bahwa membalik selendang itu tidak sunnah, karena Nabi melakukan itu supaya tidak jatuh karena dihembus angin, sebab istisqonya ada di tanah lapang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita di padang pasir itu anginnya kencang, angin kencang. Nah, karena angin kencang itu, makanya kadang-kadang ada namanya angin Sahara. Ya. Jadi dia kayak semacam puting beliung kecil gitu. Jadi nanti ini debu-debu bisa digulung, dibawa ke atas, sampai nanti pusaran angin itu berhenti. Jadi kalau kena orang, ya orangnya bermandikan debu gitu. Nah, kalau enggak, misalnya kita pakai selendang, ini punya ini untuk jatuh. Dan itu selendang Nabi ya, panjangnya 6 dirham, lebarnya separuhnya 3 dirham. Nah, sementara sarung Nabi, jadi Nabi kalau mukim beliau lebih banyak menggunakan sarung ketika sholat. Nah, sarung Nabi dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahwa sarung Nabi itu panjangnya adalah 4 dirham 2 jengkal. Jadi 4 dirham 2 jengkal, berarti 2 meter 2 jengkal, kira-kira 2 jengkal. 1 jengkal itu kalau 20 cm berarti 40 cm. Sementara lebarnya adalah 2 dirham 1 jengkal. Jadi panjang sarung Nabi 4 dirham 2 jengkal, berarti 2 meter 2 jengkal. Kemudian lebarnya adalah 2 dirham 1 jengkal atau 1 meter 1 jengkal. Ini kalau kita ngambil patokan 1 dirhamnya 50 cm. Nah, jadi itu tadi khilafiyah soal masalah teknis membalik selendang. Dalilnya mana? Hadis Bukhari 1011, hadis Muslim 894. Dan ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa membalik selendang itu hukumnya sunnah dalam melaksanakan istisqa. Dan sunnah juga istisqanya menghadap kiblat. Kemudian pelaksanaan khutbah itu lebih dulu, kemudian sholat dulu baru melaksanakan khutbah. Nah, jadi istisqanya tidak menghadap jamaah, akan tetapi menghadap ke arah kiblat. Gitu.
Babu intiqamur Rabbi jalla wa azza min khalqihi bil qahti idan tahakat maharimillah. Babul istisqa'i fil masjidil jami'. Kalau di atas tadi tentang hukum melaksanakan istisqa di musola, di tanah lapang. Nah, sekarang ini tentang bab melaksanakan istisqa di masjid. Wa bihi qala hadatsana Muhammad qala akhbarana Abu Dhamrah Anas ibnu Iyad qala hadatsana Syarik ibnu Abdullah ibni Abi Namir annahu sami'a Anas ibn Malik yadhkuru anna rajulan dakhala yawmal jumu'ati fi min babin kana wijahal minbar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutubu fastaqbala Rasul sallallahu alaihi wasallam qa'iman faqala ya Rasulullah halakatil mawashi wa inqata'atis subul fad'u Allah yughithuna qala farafa'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yadayhi faqala Allahumma askina Allahumma askina Allahumma askina. Qala Anas wala wallahi wa ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'atan wala syai'an wa ma bainana wa baina sam'i min baitin wala darin. Qala fatala'at min wara'ihi sahabatun mislu tursi falamma tawassatat as-sama' intasharat thumma amtarat qala wallahi ma ra'ayna asy-syamsa sittan thumma dakhala rajulun min dhalikal bab fil jumu'atil muqbilah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qa'iman yakhutubu fastaqbalahu qa'iman faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa inqata'atis subul fata'allaha yumsikha qala farafa'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma hawalaina wa la alaina Allahumma 'alal akam wal jibal wal ajam wal dirab wal awdiyah wa manabitis syajar. Qala fanqata'at wa kharajna namshi fi syamsi. Qala Syarikun fasa'altu Anasan ahwa ar-rajul awal qala la adri. Telah bercerita kepada kami, kata Imam Bukhari Muhammad, beliau berkata telah bercerita kepada kami Abu Dhamrah Anas bin Iyad, beliau berkata telah bercerita kepada kami Syarik bin Abdullah bin Abi Namir, bahwasanya beliau mendengar Anas bin Malik pernah bercerita bahwa ada seorang lelaki masuk ke masjid pada hari Jumat dari arah depan mimbar, sedangkan saat itu Nabi sedang berdiri berkhutbah. Lalu laki-laki itu menghadap Nabi sambil berdiri lalu berkata, jadi mimbar ditaruh di Masjid Nabawi di bagian tengah. Jadi sunnah ketika kita di masjid kita meletakkan mimbar, mimbarnya di posisi tengah, bukan di posisi sebelah kanan, bukan di posisi sebelah kiri. Nah, tapi yang jelas ada di tengah, meskipun tidak presisi di tengah pas, tapi di tengah masjid, artinya di bagian tengah, di bagian depan, bagian tengah. Jadi misalnya ini masjidnya dari sini, ya mimbarnya bukan di sana atau mimbarnya sebelah sana, tapi di bagian tengah. Nah, pas Nabi lagi khutbah ini lagi khutbah Jumat, ini ada orang masuk dari arah depan. Nah, dari arah depan masjid, pas posisinya lurus dengan mimbar, lalu orang itu mendekat dan berdiri, bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini binatang-binatang ternak kami pada mati nih, kemudian orang pun nggak bisa bepergian. Kenapa? Karena kemarau panjang, jadi binatang ternak nggak minum, mati. Kemudian orang nggak jadi bepergian jauh sebab nggak punya bekal air. Nah, jadi banyak proyek perjalanan yang tertunda gara-gara kemarau panjang, masyarakat Madinah nggak punya air. Fad'ullaha yughithuna, berdoalah kepada Allah supaya Allah memberikan kami hujan. Lalu Nabi mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma askina, Allahumma askina, Allahumma askina. Ya Allah, berikanlah kami hujan. Beliau ulang sampai 3 kali. Sahabat Anas sebagai saksi sekaligus sebagai perawi hadis ini yang saat itu hadir di situ, beliau berkata, demi Allah, awalnya kami tidak melihat di langit itu ada mendung ataupun awan hitam satu titik pun. Nah, padahal rumah kami ya saat itu benar-benar sangat terang, sangat jelas, jadi tidak ada pandangan yang menghalangi, tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan sahabat Anas bin Malik ini gitu. Ya, jadi sangat terang, baik itu
nggak ada gunung, nggak ada rumah ataupun hal lain yang menghalangi pandangan mereka. Jadi Madinah itu sangat cerah, karena namanya musim kemarau itu kan berarti panas, nggak ada mendung sama sekali, sangat terang langitnya. Nah, tiba-tiba ada setitik awan. Awan itu membesar, ya, menggumpal sampai sebesarnya itu sebesar at-turs. Turs itu tameng. Lalu membesar, kemudian menyebar di langit, lalu hujan pun turun. Dan demi Allah, kata sahabat Anas bin Malik, jadi sahabat Anas bin Malik ketika menyampaikan persaksiannya ini, beliau selalu menyebut dengan sumpah, demi Allah, wallahi, demi Allah, kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Jadi Nabi doa tadi itu, Nabi belum sampai turun, belum selesai prosesi sholat Jumatnya, itu tiba-tiba hujan lebat. Nah, sampai hujan ini gak berhenti selama 6 hari. Sebagian riwayat 7 hari. Ini sahabatnya menyebutnya 6 hari karena beliau tidak menyebut hari Jumatnya. Ini kan proses terjadinya hari Jumat. Nah, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi 6 hari. Jadi kalau di riwayat yang sebelumnya dulu disebutnya 7 hari, maksudnya dari Jumat ke Jumat. Nah, jadi selama 6 hari ini kami, kata sahabat Anas, tidak melihat matahari, jadi hujan terus. Sampailah minggu depannya, pada hari Jumat juga, pas Nabi sedang sholat Jumat, ada lagi seorang laki-laki masuk lagi ke masjid. Saat itu Nabi sedang khutbah, kemudian laki-laki itu berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, habislah, binasalah harta-harta kami, dan orang pun tak jadi lagi mengadakan perjalanan, tertunda semua sebab hujan terus setiap hari. Berdoalah kepada Allah supaya Allah menghentikan hujan ini. Lalu Nabi pun mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan hujanlah di sekitar kami saja, dan jangan turunkan hujan ke atas kami. Nah, arahkanlah hujan itu, aliran airnya ke dataran tinggi, ke lembah-lembah, kemudian ke parit-parit, ke hutan, ke tempat tumbuhnya banyak pepohonan. Kemudian beliau bercerita, maka hujan pun berhenti. Lalu kami bisa kembali berjalan di bawah teriknya sinar matahari. Syarik, salah seorang muhadis perawi hadis ini, bertanya kepada sahabat Anas, apakah orang kedua yang minta Nabi menghentikan hujan itu dia juga orang pertama yang dulu pernah meminta hujan? Sahabat Anas mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Nah, jadi hadis ini menjadi dalil bahwa sholat istisqa itu boleh dilakukan di dalam masjid, nggak mesti harus di tanah lapang, sesuai dengan keadaan. Ini pasnya mau di tanah lapang atau di masjid. Sebab di zaman Nabi tanah lapang itu banyak, sebab belum ada negara, belum ada teritorial, belum ada batasan coupling kayak seperti sekarang. Nah, zaman sekarang lebih ideal berada di masjid. Makanya Imam Syafi'i berpendapat bahwa sholat sunnah seperti hari raya termasuk istisqa ini, artinya sholat sunnah yang dihadiri banyak orang, yang ada khutbahnya, maka ketika ada masjid besar yang bisa menampung jamaah, itu sudah mencukupi, termasuk misalnya Masjidil Haram. Nah, sebab memang zaman sekarang sudah sulit menemukan tanah lapang yang memang lapang seperti itu, gitu. Dan di sini Nabi berdoa dengan mengangkat tangan, farofa'a yadaihi, farofa'a Rasulullah SAW yadaihi. Dan ini juga menjadi dalil bahwa doa itu sunnah hukumnya pakai mengangkat tangan. Dan saat itu posisi Nabi sedang khutbah Jumat. Jadi ini juga dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, dan sangat jelas ya bahwa Nabi mengangkat tangan ketika berdoa dalam khutbah Jumat, ketika sedang berdoa. Makanya para mubalik yang sedang khutbah itu umumnya mengangkat tangan ketika berdoa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mungkin dicampur dengan doa yang lain dengan cara mengangkat tangan. Nah, di hadis sebelumnya pada Kitabul Jum'ah tentang sholat Jumat, nah itu ada hadis yang mirip dengan hadis ini, cuma ada tambahan bahwa tadi ketika
Nabi berdoa supaya hujan itu ditahan. Nah, itu di langit mendung itu awan yang awalnya gelap tiba-tiba berpencar. Jadi awan-awan yang gumpalannya masih tebal lalu ditunjuk oleh Nabi pakai jari telunjuk begini. Nah, awan itu kemudian memencar sesuai dengan permintaan Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan ini di sekitar kami aja. Jangan turunkan hujan di atas kami. Sambil Nabi menunjuk awan yang masih tebal yang ada di langit. Sebab apa? Atap Masjid Nabawi masih pakai daun rumbia atau daun anyaman, daun korma. Rumbianya itu pakai daun korma. Kalau kita kan pakai pohon sagu atau rembulung, kemudian pohon aren atau kelapa ya. Tapi di zaman itu pakai anyaman daun korma. Jadi otomatis Masjid Nabawi banjir. Makanya sahabat itu melihat ya, dari jenggot Nabi, dari wajah Nabi itu bertetesan air hujan. Bahkan ketika Nabi sujud, sujudnya pun di tanah yang becek, sebab Masjid Nabawi kemasukan air karena atapnya hanya rumbia saja. Nah, jadi Allahumma hawalaina wal alaina. Nabi berdoa seperti ini ya, beliau sembari menunjuk ke awan-awan yang tebal yang ada di langit. Lalu sebagian orang memahami ini sebagai sunnah, bahwa ketika khutbah Jumat sang khotib ketika berdoa itu bukan ngangkat tangan, tapi begini. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah sholat Jumat di satu masjid, khotibnya itu ketika berdoa enggak begini, tapi begini, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, karena mengambil pemahaman bahwa seperti ini gitu. Sedangkan di hadis yang sama, hadisnya masih sama. Hadis Bukhari 1013, hadis Muslim 897, bahwa di kalimat yang paling yang lebih atas 1, 2, 3, 4 kalimat di atas itu sahabat Anas mengatakan farafa'a Rasulullah SAW yadayhi, Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma skina, Allahumma skina gitu. Jadi Nabi mengangkat kedua tangannya. Kemudian yang 4 baris di bawahnya, ketika Nabi diminta untuk berdoa kembali supaya Allah menghentikan hujan, qala farafa'a Rasulullah SAW yadayhi, Nabi juga mengangkat kedua tangannya. Jadi ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa ketika khutbah Jumat sekalipun, khotib ketika berdoa juga sunnah mengangkat tangan, tapi bukan seperti ini. Jadi tadi ada 2 pendapat ya. Nanti kalau dari 2 pendapat ini misalnya kita saling, wah yang benar yang begini, yang begini, wah nanti kita jadi selek. Jadi bagaimana garis tengahnya? Titik tengahnya adalah yang mau mengambil pendapat begini juga silahkan, yang mau begini juga silahkan. Nah, karena saya bermazhab Syafi'i, kemudian Imam Bukhari ini juga bermazhab Syafi'i, dan kita di tengah-tengah mayoritas masyarakat kaum muslimin yang bermazhab Syafi'i, jadi kita mengambil pendapat bahwa seorang khutib ketika khutbah itu berdoa dengan mengangkat kedua telapak tangan. Babul istisqa'i fi khutbatil jum'ah ghaira mustaqbilil qiblah. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id hadatsana Ismail ibnu Ja'far an Syariq an Anas ibn Malik anna rajulan dakhala al-masjid yauma jum'ah min babin kana nahwa daril qada wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub fastaqbala Rasul sallallahu alaihi wasallam qa'iman thumma qala ya Rasulullah halaqatil amwal wa inqata'atil subul fad'a Allah yughithuna farafa'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna. Qala Anas wala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala khaza'atan wa ma bainana wa baina sal'i min baitin wala darin. Qala fatala'at min waraihi sahabatun mislu tursi falamma tawassatat as-samaa'a intasharat thumma amtarat fala wallahi ma ra'ayna syamsa sittan thumma dakhala rajulun min dhalikal bab fil jum'ah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qa'iman yakhutubu fastaqbalahu qa'iman faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa inqata'atis subul fad'a Allah yamsikha anna
qala farafa'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma hawalaina wa la alaina Allahumma 'alal akan wad-dirab wa butunil awdiyah wa manabitil syajar. Qala fa'aqla'at wa kharajna namsi fi syamsi. Qala syarikun sa'altu Anas ibn Malik aw rajulul awal faqala ma adri. Ini redaksinya mirip ya, kurang lebih maknanya sama dengan hadis di atas, bahwa di sini kalau di hadis sebelumnya tadi menjelaskan di hadis Bukhari 1011 dan hadis Bukhari 1012 ini menjelaskan bahwa Nabi itu ketika istisqa beliau fastaqbalal kiblah, menghadap kiblat. Nah, tapi di hadis ini, di hadis Bukhari 1014 dan hadis Bukhari 1013, kemudian hadis Muslim 897, ini menjelaskan Nabi istisqa tidak menghadap kiblat. Nah, jadi di sini ada dua versi. Ketika seorang pemimpin sholat istisqa itu meminta hujan, nah, dia imamnya, dia khatibnya, nah maka ketika berdoa itu setelah pelaksanaan sholat dia boleh menghadap kiblat. Kemudian yang kedua adalah ketika dia berdoanya di saat khutbah, berarti dia menghadap jamaah, boleh tidak menghadap kiblat gitu. Nah, jadi ketika orang khatib sedang khutbah di atas mimbar, maka dia berdoanya bukan menghadap kiblat tapi menghadap jamaah. Makanya kita belum pernah lihat kan ada khatib sedang khutbah Jumat itu ketika khutbah kedua dia doa, dia balik punggung menghadap kiblat. Kan kita belum pernah lihat. Nah, tapi menghadap jemaah. Sebab dalilnya mana? Ini hadis Bukhari 1013, hadis Bukhari 1014, hadis Muslim 897. Kemudian istisqa boleh juga dalam bentuk makna, artinya doa minta hujan. Jadi tanpa melaksanakan sholat istisqa, kemudian tanpa melaksanakan khutbah, tapi ngumpul bareng dipimpin oleh seorang pemimpin istisqa. Jadi misalnya kumpul bareng di masjid atau di lapangan, ya ada beberapa orang. Nah, saat itu ketika hanya doa minta hujan, maka disunahkan menghadap kiblat. Hanya doa minta hujan. Jadi tanpa ada pelaksanaan sholat istisqa dan khutbah istisqanya, hanya doa saja. Disunahkan menghadap kiblat. Kalau kita doa enggak menghadap kiblat, apa Allah enggak dengar? Allah Maha mendengar gitu. Akan tetapi kiblat itu adalah simbol Baitullah, simbol rumah Allah gitu. Jadi bukan berarti Allah ada dalam Ka'bah, bukan. Nah, tapi disebut sebagai Baitullah, rumah Allah gitu, sebagai kiblatnya kaum muslimin gitu. Nah, jadi itu hukum sunnah, doa boleh menghadap kiblat. Terus doanya pakai suara keras apa pakai suara bisik-bisik? Sebab kan ada hadis dalam Sahih Bukhari pada Kitabul Maghazi itu sahabat lagi dalam perjalanan. Sahabat itu lagi di jalan mau perang Khaybar ini, itu zikir tapi keras-keras zikirnya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Zikirnya pakai suara keras. Nabi tegur para sahabat yang zikir pakai suara keras tadi. Nabi tegur bahwa ini kalian ini berzikir mengingat Tuhan zat yang tidak tuli, Maha mendengar. Jadi nggak usah keras-keras zikirnya. Lalu ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa zikir itu tak boleh keras. Jadi habis sholat itu tak ada zikir-zikir keras begitu, tapi semuanya bisik-bisik semuanya. Makanya kadang-kadang ada satu masjid itu setiap selesai sholat nggak ada zikir berjamaahnya. Habis selesai sholat salam-salam udah masing-masing. Ada yang langsung jalan, ada yang gini-gini, tapi nggak ada suaranya keras itu sir gitu. Tapi kemudian hadis tadi juga diambil pendapat oleh orang yang berpendapat bahwa zikir itu juga sunnah diucapkan dengan suara keras. Sebab kalau dilihat asbabul wurud, tadi Nabi melarang sahabat membaca zikir dengan suara keras, itu ada asbabul wurudnya. Jadi kalau dalam Quran ada namanya asbabun nuzul, latar belakang ayat Quran itu turun apa. Kalau dalam hadis ada namanya asbabul wurud.
Sebab hadis itu diriwayatkan itu apa? Sebab para sahabat sedang proses dalam perjalanan menuju jihad fisabilillah, mau mengepung benteng Khaybar. Nanti kalau zikirnya keras, ini jumlah pasukan 1000 orang lebih, zikir semua bareng-bareng, suaranya menggelegar, kedatangan mereka nanti akan diketahui oleh orang Yahudi, pemilik benteng Khaybar. Dalam strategi pertempuran, tentu kalau bisa sunyi senyap ketika menyergap musuh, kan gitu. Kalau keras-keras nanti pasti akan ketahuan, makanya Nabi melarang. Nah, makanya kemarin pada hadis yang sekitar hadis ke-800-an kemarin, itu sahabat Abdullah bin Abbas bercerita, zikir dengan irtifa'us shaut, dengan suara keras itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Dan itu menjadi dalil bahwa Nabi selesai sholat beliau zikir dengan menjaharkan bacaan zikirnya. Jadi dua-duanya sekarang ini dilakukan oleh umat Islam. Ada yang habis sholat zikir dengan suara keras, ada yang enggak. Ya, jadi bagi yang mau zikir dengan suara keras, berarti itu juga ada dalilnya. Dan bagi yang tidak berzikir dengan suara keras, juga mengambil dalil dari hadis yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu silakan. Ini kita masih di bab istisqa. Ya, ini masih agak panjang sedikit bab istisqa ini. Hanya tinggal tinggal 1 lembar setengah. Ada yang mau ditanyakan?